Dalam memori peninjauan kembali yang disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 tersebut menyebut kematian Vina dan Eki karena kecelakaan tunggal lalu lintas, bukan akibat pembunuhan. Selain itu, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Cirebon melanggar ketentuan yang berlaku atau non-prosedural. Hal tersebut disampaikan tim kuasa hukum Saka Tatal pada sidang perdana peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Rabu 24 Juli 2024, Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang perdana terkait dengan upaya peninjauan kembali atau PK Saka Tatal, salah seorang yang telah divonis bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sidang yang digelar pukul 10.30 WIB tersebut bukan rangkaian dari perkara sebelumnya, tetapi untuk menindaklanjuti adanya upaya PK yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Saka Tatal pada 8 Juli 2024 ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang juga terbuka untuk umum karena pemohon kini sudah berusia dewasa dan statusnya bukan lagi sebagai anak berhadapan dengan hukum. Agenda utama dalam pelaksanaan sidang kali ini yaitu pembacaan memori PK serta bukti baru atau novum yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Memori peninjauan kembali Saka Tatal berjumlah 20 halaman tersebut dibacakan bergantian oleh 23 orang pengacara yang membantu Saka Tatal. Menurut kuasa hukum, pengajuan PK dilakukan untuk memulihkan nama baik dari pemohon karena merasa tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain itu, dalam memori PK tersebut terdapat lebih dari 10 novum atau bukti baru jika Saka Tatal tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satu poin penting dalam novum tersebut adalah mempertegas kalau penyebab kematian Vina dan Eki karena kecelakaan lalu lintas, bukan akibat pembunuhan. Kuasa hukum yakin PK akan dikabulkan. Novum yang kita ajukan hari ini adalah menyangkut bahwa bukti baru adalah fakta-fakta baru yang 2016 tidak terwujud. Artinya bahwa foto-foto itu jelas, dari mulai foto, dari mulai baut, dari mulai apa dan sebagainya, dari keterangan Liga Akbar dan keterangan yang lainnya, bahwa ini diyakinkan dari novum kita adalah kecelakaan dan bukan adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Lalu tadi majelis juga mengatakan bahwa dia hanya menerima PK yang diajukan pada hari ini dan akan mengirim ke Mahkamah Agung. Semoga yang mulia di Mahkamah Agung dapat melihat jelas fakta-fakta dan novum kita dapat dipertimbangkan dengan hati nurani dengan seadil-adilnya bahwa Saka Tatal dapat dibebaskan. Menanggapi memori peninjauan kembali yang dilayangkan kuasa hukum Saka Tatal, pihak termohon atau jaksa dari Kejaksaan Negeri Cirebon menyatakan belum siap dan meminta waktu kepada majelis hakim untuk mempelajari memori PK tersebut. Kami sudah siapkan, tetapi seperti yang kita lihat tadi ada beberapa tambahan poin dari pemohon. Jadi tentunya kita harus mempelajari poin-poin tersebut dan menyusun lagi jawaban itu. Sebenarnya kita sudah siapkan seperti itu. Ya tentunya kita pelajari dulu, karena baru tadi diserahkan kita pelajari dulu seperti itu. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Rizka Yunia yang memimpin jalannya sidang mengatakan jika Pengadilan Cirebon tidak memiliki kapasitas memutus atau mengabulkan PK yang dilayangkan pihak pemohon yakni kuasa hukum Saka Tatal. Bahwa perkara peninjauan kembali ini adalah perkara yang akan diputuskan oleh Mahkamah Agung. Jadi kami hanya menerima berkas perkara, tidak memutus untuk perkara peninjauan kembali. Diingatkan kembali ya, jadi kami tidak memutus, hanya menerima kemudian mengirimkan kepada majelis hakim pada Mahkamah Agung. Rencananya sidang peninjauan kembali Saka Tatal akan digelar pada Jumat 26 Juli mendatang dengan agenda mendengarkan tanggapan termohon. Zaiul Haq, Rusman Rusmana, Cirebon, Jawa Barat.